Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 1, kelas 2 pengantar manajemen akan mempresentasikan materi bab 1 mengenai evolusi teori manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Bambang Irawan MSI. Next slide. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Dianti dengan NIM 2108103011129. Perkenalkan, nama saya Yogi Mulyono dengan NIM 2108103011077. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar organisasi berjalan maksimal. Manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di bumi, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Dalam mempelajari manajemen, kita akan mengenal evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori manajemen klasik, yang kedua ada teori manajemen neoklasik, dan yang ketiga ada teori manajemen modern. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang pertama adalah teori manajemen klasik. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Salah satu teori klasik adalah manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Tyler, yang berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Untuk itu, manajemen harus melaksanakan prinsip-prinsip berikut. Perlunya dikembangkan ilmu bagi setiap tugas, pedoman implementasi kerja yang standar, dan iklim kerja yang layak. Kedua, pemilihan karyawan yang tepat sesuai dengan persyaratan kerja. Ketiga, perlunya pelatihan dan pemberian rangsangan. Keempat, perlunya dilakukan penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan. Pelopor klasik lainnya adalah Henry Fayol, yang menerbitkan Administration Industrial et General, yang berisi 5 pedoman manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Adapun prinsip-prinsip pokok menurut Fayol adalah yang pertama, kesatuan komando dianggap paling penting karena pembagian tugas dalam organisasi sudah sangat spesialis. Kedua, wewenang harus dapat didelegasikan. Ketiga, inisiatif harus dimiliki oleh setiap manajer. Keempat, adanya solidaritas kelompok. Yang kedua adalah teori manajemen neoklasik. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi, the human relation movement. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok kerjanya. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi 5 percobaan-percobaan yang dilakukan di Hawthorne dan dari tulisan Hugo Munsterberg yang dilakukan dari tahun 1924 sampai 1932. Yang mana menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi dan merupakan kristalisasi teori neoklasik. Pada akhir percobaan, Hawthorne menunjukkan bagaimana kegiatan kelompok-kelompok kerja kohesif sangat berpengaruh pada operasi organisasi. Teori ini merefleksikan perhatian lebih besar terhadap hubungan sosial di lingkungan kerja dan lebih menekankan harmoni kelompok sebagai tujuan organisasi yang paling utama. Pemikiran manajemen lebih dipusatkan
pada hubungan manusia dengan manusia dan pada seluruh organisasi yang ada. Teori neoklasik ini muncul karena para manajer masih menghadapi kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang sesuai dan kriteria perusahaan yang telah ditentukan. Para manajer dirangsang untuk bersikap lebih kooperatif dengan karyawan, memperbaiki lingkungan sosial di tempat bekerja, dan memperkuat citra diri para pekerja secara individual. Dengan ketidakpuasan teori klasik tentang manajemen, beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologinya. Di antaranya, yang pertama ada Hugo Münsterberg, seorang ahli psikolog dan filsafat Jerman mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melalui 3 cara. Yang pertama adalah penemuan best possible person. Yang kedua, penciptaan best possible work. Yang ketiga, penggunaan best possible effect. Yang kedua, ada Elton Mayo. Menarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teori manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, yang dikenal sebagai aliran kuantitatif atau Operation Research and Management Science atau manajemen operasi. Perilaku organisasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokoh-tokoh aliran ini di antara lain Abraham Maslow, Douglas McGregor, Friedrich Herzberg. Ada beberapa prinsip dasar penting yang disimpulkan dari pendapat para tokoh-tokoh manajemen modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu teknik secara ketat, peranan, prosedur, prinsip. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas suksesnya tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Riset operasi kemudian diformalisasikan dan disebut aliran manajemen sains, yang berfungsi untuk penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produksi, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains biasanya sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, menyusun suatu model matematis. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Next slide. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan bahwa perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya penemuan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah, sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya penetapan dan penerapan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif.
Perkembangan yang memberikan fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen neoklasik, yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku, baik pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan aliran perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.